Salam, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bertemu lagi di dalam sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang baru yang Kau limpahkan buat kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini dan di hari ini, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk dapat memahami firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, baik saudara-saudara kami yang mendengar dan juga kami yang menyampaikan, sehingga kehidupan kami semakin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu 21 ayatnya yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan buat kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, beberapa waktu lalu kami membaca sebuah buku teologia yang dituliskan oleh Rick Warren. Dia menulis dan mengatakan bahwa hidup kita manusia digerakkan oleh tujuan. Atau dengan kata lain, kami ingin mengatakan bahwa hidup kita manusia harus memiliki tujuan. Sebab ketika kita tidak memiliki tujuan, maka hidup kita tidak akan berarti. Bahkan di dalam beberapa tulisan yang kami baca, kalau hidup kita tidak memiliki tujuan, itu sama seperti dengan daun yang jatuh atau yang gugur dari pohonnya, maka dia akan tertiup angin. Dia akan terbang ke sana, terbang ke sini. Dan ya, puji Tuhan kalau terbangnya ke tempat yang baik. Dan bisa saja terbangnya ke tempat yang tidak baik. Dan ketika kita tidak memiliki tujuan, maka kita bisa akan menyesal. Dan kita akan menyia-nyiakan hidup kita. Hari ini kita diingatkan mengenai tujuan kita. Kitab Wahyu atau yang sering juga disebut dengan kitab apokaliptik atau penyingkapan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini mengungkapkan sebenarnya tujuan kita orang yang percaya. Tujuan kita orang percaya adalah kita akan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Ya, bahan bacaan kita ini tadi adalah dengan judul perikop langit dan bumi yang baru, di mana di dalam langit dan bumi yang baru itu tadi, secara khusus ayat 3, kita diajari bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang Maha Esa itu telah tinggal dan hidup bersama-sama dengan manusia. Dia ada di tengah manusia, dan dengan kuasanya dan dengan kasihnya dia membuat kehidupan manusia itu berbeda dengan kehidupan yang kita hidupi sekarang ini. Hal ini dapat kita lihat dengan keterangan atau lanjutan dari bagian pasal 21 di ayat 4. Dikatakan bahwa dan ia akan menghapus segala air mata, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya ini adalah suatu bumi yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang yang percaya, inilah tujuan kita. Dan karena ini tujuan kita,
maka hidup kita digerakkan dan diarahkan ke arah bumi dan langit yang baru tersebut. Tetapi masalahnya, saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, kapankah ini akan terwujud? Ini masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk dapat sampai ke tujuan tersebut? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, kita tahu bahwa terlebih minggu-minggu ini adalah minggu Advent. Kita disuruh bersiap untuk menyambut Natal dan juga kedatangan Tuhan kembali. Jadi rupanya sebenarnya masalah kedatangan Tuhan kembali, Alkitab mengatakan dia hanya memberi tanda-tanda. Artinya dari segi tanggal dan waktu atau deadline, Alkitab tidak pernah mengatakan. Oleh sebab itu, maka yang harus kita lakukan bukan mencari tanggal dan mencari tahu kapan, tetapi sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah setiap saat kita bersiap. Artinya bukan hanya di minggu Advent ini kita bersiap, tetapi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, adalah dari Advent ke Advent. Artinya setiap saat bersiap. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, untuk mencapai ketujuan itu ketika kita masih hidup di dunia, kita akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang pertama adalah tantangan dari iblis. Iblis itu tetap berusaha menggoda kita. Iblis itu akan tetap berusaha membuat kita kembali kepada hidup kita yang lama. Iblis itu akan tetap berusaha menjatuhkan kita. Dan yang lebih menarik lagi, kita dapat lihat bahwa segala sesuatu sekarang dipakai oleh iblis untuk menggoda kita. Bahkan iblis yang sekarang digambarkan itu bukan lagi ada di tempat-tempat yang menyeramkan, tetapi iblis itu sudah ada sekarang di tempat-tempat yang sangat menyenangkan. Iblis itu ada di mall, iblis itu ada di etalase. Dia menggoda kita dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan barang-barang branded, itu bisa menggoda kita untuk memiliki, ya, membuat kita supaya dapat mempunyai. Dan ketika itu terjadi, kita berusaha mendapatkannya dan kita tidak peduli lagi. Akhirnya kita juga jatuh ke dalam dosa. Dan juga hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memberikan kenikmatan, sekarang itu banyak dipakaikan oleh iblis untuk menggoda kita. Tantangan kita yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, adalah keinginan daging kita. Walaupun kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita masih sering jatuh ke dalam keinginan daging kita. Kita berperang melawan itu. Itu maka pernah kami membaca buku mengatakan bahwa musuh terbesar dari diri kita adalah keinginan daging kita. Itu juga bisa menggoda kita. Kemudian tantangan yang ketiga adalah penderitaan. Penderitaan yang terjadi, pandemi yang belum berakhir, bisa menyebabkan kita lari dari kesetiaan kita, sehingga kita lari dari tujuan yang harusnya kita kejar. Banyak pergumulan yang terjadi. Bisa sakit penyakit tidak sembuh-sembuh. Bisa saja ekonomi kita yang luluh lantak akibat pandemi. Bahkan bisa saja ada orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Kita hidup berduka. Kita bisa putus asa karena penderitaan tersebut. Tetapi kami juga pernah membaca buku mengatakan bahwa penderitaan itu bisa menyebabkan kita kehilangan segalanya. Tetapi kita jangan kehilangan Tuhan. Sebab ketika kita tidak kehilangan Tuhan, sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Kemudian apa yang kita lakukan untuk dapat sampai ke tujuan itu? Mari tetap minta kepada Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengajari kita, menuntun kita. Dan mari juga kita menundukkan diri kita ke dalam kuasa Roh Kudus tersebut, sehingga kita sampai kepada tujuan kita, yaitu bumi dan langit yang baru. Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan
atas firman-Mu di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali akan tujuan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau pilih. Engkau mengarahkan kami supaya kami dalam hidup kami yang masih ada di dunia yang lama ini tetap mengarahkan mata hati kami, mata iman kami, dan pengharapan kami kepada bumi dan langit yang baru yang akan Kau janjikan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang lemah. Mari kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami setiap saat dapat bersiap, dan hidup kami setiap saat adalah Advent. Bapa yang baik, kami juga saat ini berdoa buat jemaat-Mu Runggun GBKP Studio Alam. Mari Tuhan berkati semua jemaat-Mu Tuhan dengan segala keberadaan dan kondisinya. Tuhan berkati pekerjaannya, sehingga dari pekerjaannya mereka beroleh berkat yang datangnya daripada-Mu. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati juga anak-anak kami yang sekolah, sehingga mereka dapat menempuh dan mempersiapkan masa depannya dengan baik. Tuhan juga berkati semua hamba-Mu Tuhan, pertua, diaken, beserta dengan keluarga, dan juga dengan pendeta Tuhan di dalam melayani. Engkau satukan hati mereka, Engkau satukan derap langkah mereka, supaya semua pelayanan yang diaturkan oleh gereja-Mu Tuhan dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa juga buat pengurusan izin gereja Tuhan di Runggun GBKP Studio Alam. Mari Bapa, Engkau memudahkannya. Tuhan yang bekerja, baik dari lingkungan, baik dari kecamatan, kelurahan, dan juga mungkin nanti sampai ke pemerintahan yang lebih tinggi. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati usaha-usaha yang kami lakukan, sehingga izin tersebut dapat juga keluar, dan pembangunan rumah-Mu dapat berjalan dengan baik. Satukan hati jemaat-Mu di GBKP Runggun Studio Alam. Ajari mereka tetap saling mengasihi, dan juga dalam minggu-minggu Advent ini, ajari mereka tetap mempersiapkan diri, dan jangan hanya di minggu Advent, tetapi setiap saat harus bersiap. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, menjua-jua, sampai jumpa kita di lain waktu. Amin.